Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjal Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bullish. Wow. Seperti Bitcoin dan beberapa coin dan bahkan market dari stock dan TradeFi aja hari ini cukup lumayan menarik. Bahkan warnanya warna hijau ya. Dan ada juga beberapa koin yang koreksi dan ada juga yang warna bullish. Tapi ya, kalau kita lihat fluktuasi market di tahun 2026, 2027 adalah tahun sideways untuk harga Bitcoin karena di tahun kemarin 2025 Bitcoin mengalami puncak tertinggi sepanjang masa di atas 126 ribuan dolar ya kalau nggak salah ya. Karena biasanya satu tahun setelah terjadi halving Bitcoin, Bitcoin tuh selalu kencang banget kenaikannya. Terus kapan lagi bang halving Bitcoin bakal terjadi? Ya di tahun 2028. Jadi kalian bisa perhatikan di kalender Bitcoin, halving Bitcoin bakal terjadi lagi di 2028. Dan satu tahun setelahnya, 2029 biasanya Bitcoin itu selalu terjadi pencapaian atau puncak tertingginya. Jadi kalian perhatikan setelah halving Bitcoin tersebut. Nah, terus kapan momen buy the dip tersebut bisa dilakukan bang? Kalau menurut saya sih ya tahun 2026, 2027 adalah tahun sideways atau koreksi untuk yang mana bisa kalian manfaatkan momen tersebut. Jangan FOMO-nya ketika halving Bitcoin udah semakin dekat. Nah, itu biasanya Bitcoin udah mulai bangkit ya, apalagi setelah halving Bitcoin. Biasanya sedikit kencang banget ya satu tahun setelah halving Bitcoin tersebut. Beda di tahun keduanya malah koreksi. Nah, terus saya tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa Bang yang enak Bang? Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya pakai exchange luar Bitget sejak tahun 2021. Berarti udah 5 atau 6 tahun saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget Bang? Enak aja, trade-nya juga 0%. Kemudian untuk store ataupun withdrawnya itu bisa menggunakan peer to peer. Jadi nggak pakai biaya lagi dan enaknya lagi nih kalau kalian pengen dapat 500 ribu rupiah secara cuma-cuma, kalian klik aja di deskripsi video ini ada tulisannya Bitget. Nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai 500 ribu rupiah dan caranya gampang banget. Kalian klik di deskripsi video, kemudian selesaikan KYC kalian, registrasi kalian dengan masukkan oleh email, password, kemudian KYC dengan masukkan nomor identitas kalian dan selesaikan, dan kalian otomatis dapat kotak misteri senilai 500 ribu rupiah tersebut. Lumayan banget ya, bisa beli altcoin, memecoin, bitcoin ataupun ya bisa kita tarik 500 ribu rupiah, lumayan banget ya. Tidak hanya itu juga, mereka bagi-baginya ada iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Tapi yang 500 ribu rupiah itu otomatis klik aja di deskripsi video dan selesaikan KYC kalian ya. Di Bitget juga nggak ada namanya gangguan, tiba-tiba pemeliharaan dan lain sebagainya, enak dan lancar aja. Jadi saya pakai dulu satu ini sejak dulu satu nggak ada gangguan, enak dan lancar aja pakai Bitget ini. Oke, seperti biasa hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru tentang aset kripto, tapi ini tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena menjaga lingkungan adalah dari kalian sendiri, karena bermain aset kripto sangat banget beresikonya dan nggak boleh FOMO terhadap aset kripto karena memang banget beresiko ya. Oke, ini dia. Cascade, kayaknya nggak berhenti ya. Ini Cascade trennya bener-bener positif banget ya. Sejak saya bahas tentang Cascade beberapa minggu atau bulan lalu ya. Yang mana, karena ini sudah bulan Agustus ya. Yang mana ini adalah salah satu meme coin yang didukung oleh jaringan Robinhood milik si Vlatenov. Pendirinya itu Vlatenov namanya ya. Dan dia adalah salah satu meme coin terbaik di ekosistem Robinhood, dan ini adalah hal menarik yang terjadi di beberapa satu bulan terakhir ini ya. Bahkan kalian bisa lihat dalam 30 hari terakhir trennya di atas 1552%. Jadi wow, benar-benar positif banget pemompaan dari Cascade ini. Dan kalian bisa cek di video saya sebelumnya, kayaknya hari ini udah mulai kipas-kipas aja terhadap Cascade ini ya, dan harga hari ini di angka 0,09 dolar. Ya, kayaknya kill 1 zero bakal terjadi lagi nih ya terhadap si Cascade ini. Dan di sini mereka memiliki supply sekitar 1 atau 949 jutaan dan cukup lumayan, tapi ya masih oke lah dibandingkan P-Network tuh supply-nya banyak banget. Ini nggak terlalu banyak lah ya, jadi masih dikategorikan harganya masih cukup aman. Bahkan tren dia masih positif banget dalam satu bulan terakhir aja di atas 1.500%. Apa sebenarnya Cascade ini? Jadi Cascade ini adalah meme coin yang mana ya, kalau kalian bisa cek di video saya sebelumnya, yang mana dia ini terinspirasi dari tweetnya si Vlatenov, itu pendiri dari si Robinhood ya, atau CEO dari Robinhood. Awalnya mereka menyebutnya sebagai Cascade, ini kucing yang menjadi ikon maskot gerakan ini. Sebelum gerakan tersebut memiliki logo Cascade menghormati kisah asal-usulnya, termasuk dalam tweetnya Vlatenov ya, pendiri dari Robinhood, yang mana mereka pernah tweet di tahun 2021. Jadi
Sebelum aplikasi hijau, sebelum IPO, sebelum saga GameStop, Robinhood adalah Cascade, jadi seekor kucing dengan segenggam uang tunai dan misi untuk mendemokratisasi keuangan. Kucing itu menjadi ikon, bahkan maskot itu menjadi sebuah gerakan, namanya berubah, semangatnya tetap sama. Setiap transaksi tanpa komisi membawa sedikit DNA Cascade, dan Cascade adalah maskot yang kembali untuk mengklaim kembali namanya, bahkan nama aslinya sebagai kucing aslinya pada rantai yang menyandang nama keduanya tersebut. Ini kalian bisa lihat dalam tweetnya Flathead juga, kalian bisa lihat di sini ada Cascade. Dan ini kita lihat mengambil dari orang kaya memberi kepada kucing. Jadi Cascade tidak memperdagangkan opsi, Cascade tidak melakukan VFOF, dan Cascade juga hanya melakukan satu hal, mengumpulkan uang tunai dan terlihat menggemaskan saat melakukannya. Nah, di sini kita lihat 100% dari kucing, kata dia, dari cat, didukung oleh fakta sejarah asli dari jaringan Robinhood. Dan tidak ada manfaat, ya jelas banget. Ini adalah meme coin, lagi-lagi ini adalah meme coin ya. Jadi ya cukup beresiko ya, meskipun dia dirinya di Robinhood, tapi lagi-lagi meme coin ya. Nah, kita lihat di sini mereka memiliki supply 1 miliar token, pajaknya 0, kemudian likuiditas fullnya 100%. 91 juta dolar itu market capnya dengan 25,5 juta dolar 24 jam, dan bahkan holder mereka saat ini sudah memasuki di atas 41 ribuan, hampir mendekati 50 ribu holder. Wow, cukup lumayan besar, dan dibakar di dalam kotak plastik di selamanya. Jadi ada sistem pembakaran juga. Nah, kemudian juga di sini kalau kita di peta jalan mereka, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, di fase pertama adalah kucing buka mata melempar token langsung tidur siang selama 14 jam. Jadi ini ada beberapa fase yang perlu kalian ketahui, termasuk rebranding Robinhood, kemudian Valhalla, dan banyak banget beberapa target yang mereka lakukan. Tapi kalau kita lihat apa utilitasnya bang? Ya lagi-lagi ini nggak ada. Ini adalah sekedar meme coin, yang mana dia berdirinya aja di baliknya ada orang-orang besar, termasuk ada Flathead, CEO dari Robinhood tersebut. Jadi ya, jadi kita lihat apakah ada hal gebrakan selanjutnya. Apakah melakukan kill 1 atau di atas $1 di tahun 2026 ini? Oke, kita tunggu aja ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan dior. Kenapa? Karena keuangan adalah di kalian sendiri, selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.